Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa rusulihi wa qurrati syarina lakum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى المعلم بعد الكتاب الإمام علامة الشيخ محمد بن واسع الوزي والإمام العلامة أحمد بن هشام ولجميع المشيئين التي تكون في مقبرة صدقه ولا تكون في مقبرة مكابة الكامل المجيش شجاده وجاب المرمجة وسجاده وجاب العمل شجاده وكيه السبر الرحمن وكيه من رب من شيء وكيه يا رب وكيه القديم يا أمام سيدي وكيه شريف المستهى وكيه شريف الله عبد الله بن وما وكيه شريف النعمة dan seluruh guru-guru kita yang pernah kita mengambil ilmu daripada mereka. Anallahu ta'ala yamina bi yadihim wa yumiduna bi madadihim wa yafana bi barakatihim anwari asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah khususan untuk seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini ataupun yang menyimak dari manapun, para donatur mushola Nurul Iman, para pengurusnya, para jamaahnya, dan para telah menyumbangkan tenaga ida-idanya untuk mushola Nurul Iman ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih hidup diberikan kesehatan lahiran wa batinan. Allah kabulkan hajat-hajat mereka. Allah berikan jalan setiap kesulitan mereka. Apabila mereka memiliki hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk bisa melunasi dengan ridha-Nya Allah sesuai dengan yang diridainya. Dan apabila mereka memiliki usaha, semoga usahanya diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila mereka bekerja, apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka semoga menjadi halalan thayyiban wasi'ah yang bisa membuat mereka dekat lagi dengan Allah, bisa menyelamatkan apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka, selamat di dunia dan selamat di akhiratnya. Dan anak-anaknya, semoga anak-anak dan istrinya diberikan kesehatan lahir dan batinan, dijadikan anak-anak dan istri yang saleh dan salehah. Allah tanggung biaya pendidikan mereka, Allah mudahkan mereka meraih cita-citanya. Allah jaga mereka dimanapun berada dalam keadaan taat, iman, takwa kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita semua ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Dan ilmu-ilmu yang kita pelajari semoga bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhiratnya. Ya Allah, apabila ada di antara jemaah kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Apabila ada keluarganya yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, ya Allah. Mudahkan mereka untuk taat kepadamu. Bi Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah untuk orang tua kita yang telah meninggalkan kita duluan, paman-paman kita, bibi-bibi kita, buyut-buyut kita, atau saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dipanggil oleh Allah, dan khususnya Al-Barhum Enceng Rahmat bin Suryana Sanusi Syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa mereka. Allah tempatkan mereka di bersama dengan orang-orang yang saleh, yang salehah, dan semoga kuburnya dijadikan kuburan taman-taman surga. Mereka tidak disibukkan dengan siksanya Allah, akan tetapi disibukkan dengan nikmat-nikmatnya Allah. Bi Sayyidina Abdul Qadir bil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang kami hormati, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif 18. Itu kita ada kalanya kita lupa, ya kan? Ada kalanya kita tinggalkan. Terus kadang kita lupa sama sunnah-sunnah abadnya. Kadang kita lupa. Terus ada kalanya kita meninggalkan sholat sunnah hayatnya. Nanti kita akan diperinci di belakang. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Fal fardu, adapun fardu la yanubu anhu tidak mengganti dari fardu sujud sahwi. Jadi kalau kita tinggalkan fardu di dalam sholat fardu itu, di dalam sholat itu, mau sholat sunnah mau sholat fardu kan, ada kalanya rukun, ada kalanya sunnah abad, ada kalanya sunnah contoh baca Fatihah itu rukun, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud 2 sujud, tumakninah, duduk di antara 2 sujud, itu kan rukun, Pak. Jadi kalau salah satu itu ditinggalkan sama kita, sujud sahwi itu tidak bisa mengganti. Tidak bisa mengganti sujud sahwi itu. Bal akan tetapi in dzakarahu jika mengingatnya, jika mengingat fardu yang kita tinggalkan tadi itu, Pak, di dalam sholat, ketika kita di dalam sholat itu lupa kemudian ingat, apa yang harus kita lakukan? Wazzamanu, dan adapun waktunya, qaribun yaitu dekat. Wazzamanu, dan adapun waktunya, qaribun yaitu dekat. Maka mendatangkan bi dengan fardu, mendatangkan bi dengan fardu, wa bana alaihi, dan melanjutkan atasnya fardu.
Jadi kalau ingat kita ada rukun yang tidak kita kerjakan, maka kalau kita ingat sebelum salam kita tambahkan. Apa yang lupa Fatihah ya tambahkan Fatihah. Lupa ruku ya berdiri lagi baca Fatihah. Berarti kalau Fatihah lupa berarti kan bukan ruku juga, Pak. Nah, kecuali lupa Fatihah ya, berdiri terus ruku i'tidal sujud. Kalau umpamanya lupa satu rukun apa satu rakaat, maka kita menambahkan, menyempurnakan. Atau setelah kita ingat salam, setelah salam, saya ini tadi kayaknya enggak sujud, enggak tasahud. Tasahud akhir kan wajib, rukun. Enggak i'tidal. Kayaknya saya tadi enggak baca Fatihah, enggak ruku, enggak i'tidal, berarti kurang satu rakaat tadi kayaknya. Padahal sudah assalamualaikum. Kalau jarak dari assalamualaikum itu tidak terlalu jauh, maka langsung tambahkan, sempurnakan satu kali lagi. Tambahkan. Jadi kalau kurang satu rukun itu ditambahkannya kalau di akhir satu rakaat. Iya. Ya kalau yang ketinggalan cuma sujud, ya sujud. Jadi disempurnakan apa yang ditinggalkan. Nanti kita akan ada lebih banyak pembahasan. Wa sajada lis-sahwi dan sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi. Disunnahkan. Sujud ini hukumnya sunnah. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Jadi pertama itu dari fardu yang kita tinggalkan. Rukun itu kan ada ini, Pak. Rukun itu kan sebenarnya ada 4. Dari 18 itu sebenarnya ketika diperinci lagi kan ada 4. Ada yang disebut dengan rukun qauli, rukun perkataan, rukun yang dikerjakan dengan perkataan. Nggak tahu setelah masuk saya sedikit pusing, kayak migrain. Ayo kita lihat. Jadi ada arka yang pertama adalah rukun qauli. Rukun qauli ini ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, tasahud akhir, selawat kepada Nabi Muhammad SAW, terus salam. Ini rukun-rukun ini kan kita harus ucapkan. Itu harus terdengar sama telinga, Pak. Makanya rukun yang 5 ini disebut dengan rukun qauli karena memang telinga kita harus dengar. Jangan diam terus, Pak. Baca dalam hati. Ini disebut dengan qauli karena harus diucap. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu kan takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Wajib hukumnya, rukun. Kalau ditinggal tidak sah. Makanya ada keterangan itu, Pak. Kita itu kalau meninggalkan rukun yang lain, kita lupa ya meninggalkan rukun yang lain, terus kita selesai, itu dianggap sudah selesai sholatnya. Tidak perlu, kalau sudah terlalu lama dari salat, tidak perlu ganti lagi, tidak perlu sholat lagi. Tapi kalau yang kita tinggalkan takbir sama niat, ini harus sholat lagi. Takbir sama niat. Kalau yang kita tinggalkan itu selain itu,
lupa nggak sujud, lupa nggak apa-apa. Tapi setelah sholat kita ingat, setelah naik motor kita ingat, sudah naik motor, sudah ngerokok, sudah pokoknya sudah habis kopi di mana. Tadi nggak sujud saya, tadi nggak baca selawat saya. Itu dianggap secara dohir telah melaksanakan sholat. Terus lagi di dalam yang menyebabkan kita disunahkan untuk sujud sahwi ini memindahkan rukun qauli. Tadi apa saja rukun qauli? Ya, apa saja kan ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, terus tazahud akhir, selawat dan salam. Jadi salam itu Pak, bukan hanya noleh itu. Jadi yang rukun itu adalah as-salam. Jadi harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi imam langsung. Kenapa enggak baca salam? Seriawan. Ini rukun. Nah, di antaranya kita memindahkan rukun qauli ini, Pak. Di antara sebab kita sujud sahwi itu ketika kita baca Fatihah seumpamanya, atau yang hampir menyerupai rukun itu seperti surah pendek. Walaupun surah pendek itu sunnah, itu kan mulhaq, hampir sama dengan rukun. Walaupun bukan rukun. Terus dibaca, dibaca ketika sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, lagi sujud. Maka kita disunnahkan sebelum kita Assalamualaikum, kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Apabila seorang musolli, orang yang sholat menjadi makmum, orang yang sholat kemudian menjadi makmum, tasahud awal rukun sunnah, Pak? Sunnah, namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau meninggalkan kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Kemudian kita sholatnya itu dalam keadaan berkuwah, menjadi makmum. Kemudian kita menjadi makmum, kemudian imamnya itu karena lupa tidak sujud sahwi, maka kita itu tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu sudah ditanggung oleh imam. Apabila ada yang imam yang lupa, kita masih masbuk seumpamanya. Kita tidak tahu kalau sebelumnya rakaat pertama ada yang lupa imam. Kemudian imam sujud sahwi. Kita kan nggak tahu apa-apa, Pak. Tahu-tahu imam sujud sahwi. Kita wajib mengikuti walaupun kita tidak Kenapa kita harus wajib tiba kepada imam? Wajib mengikuti gerak-gerak imam. Terus apabila makmum menyangka kalau imamnya mengucapkan salam, nyangka karena sudah duduknya terlalu jauh, karena nanti itu ada Pak jarak 300 hasta. Kita jarak dari imam sekitar 150-an meter itu jarak imam dan makmum itu, tidak boleh lebih dari itu.
Kalau kita berjemaah, taruhlah ada 100 meter dari imam, kan jauh Bang, nggak kelihatan imamnya. Terus menyangka imamnya mengucapkan salam. Kemudian kita sebagai makmum, karena dikira makmumnya sudah mengucapkan salam, kita kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata imamnya belum. Maka makmum yang mengikuti imam dalam salam dan makmum itu yang keduluan karena sangkaan tadi itu, karena lupa atau karena menyangka salah tadi itu yang dialami ketika menjadi makmum berkhutbah, maka tidak perlu, kesalahan ini tidak perlu melakukan sujud sahwi. Apabila pada saat tasyahud musolli, orang yang sholat itu ingat kalau ia meninggalkan satu rukun selain niat atau takbiratul ihram, maka setelah salam dan setelah salamnya imam, ia menambahi satu rakaat, semisal ia meninggalkan satu sujud yang bukan sujud terakhir, dan ia tidak perlu sujud sahwi karena lupanya terjadi pada saat dia bermakmum khutbah kepada imam. Tadi kalau sholat sendirian, kata tadi itu, kalau sudah tertinggal, yang penting tidak tertinggal niat sama takbiratul ihram, maka ada salah satu ulama mengatakan dicukupkan, dianggap secara saya baca tadi di Taqrirus Shadidah kalau nggak salah itu, secara zahir dianggap telah melaksanakan sholat. Baik, lanjut. Ini untuk sementara bisa dipahami ya. Terus juga yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi adalah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, yang diminta, atau yang dilarang di dalam sholat. Kita melakukan sesuatu yang dilarang dalam sholat. Contoh, kita ini kan dilarang makan, tapi ada kalanya makan itu ketika lupa hanya makan sisa yang ada di mulut, tanpa sengaja kita masukkan. Seandainya kita tidak lupa kan batal ya. Maka itu juga kita disunahkan, karena melakukan sesuatu yang dilarang, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan karena sengaja dan tidak dibatalkan ketika lupa. Ketika lupa, seperti memakan sesuatu yang sedikit. Ya kalau banyak beda lagi Pak. Sedikit, ya masa banyak sampai satu piring makan. Ya, ada yang nempel di sini, tanpa terasa kita masukkan. Itu juga menyebabkan kita untuk melaksanakan sujud sahwi. Apabila terus apa lagi?
yang bisa menyebabkan memindahkan rukun qauli sudah selesai. Kalau meninggalkan takbiratul ihram, sholatnya batal. Ulang ke pasal itu tadi. Wa sunnatu, dan sunnah ab'ad ini, apabila meninggalkan sunnah ab'ad, la ya'udu ilaiha, tidak mengulang ilai fardu setelah melakukan fardu. Contoh panjenengan lupa tasahud awal. Ternyata panjenengan itu sudah dari sujud langsung i'tidal, langsung berdirinya sempurna. Ketika panjenengan surah berdiri tegak sempurna, maka panjenengan tidak boleh kembali duduk lagi.